Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, alhamdulillah fi hadha sabah al-bakir nastami' huna linata'allama jama'atan anid dirasah al-lughah al-arabiyyah. Wa alhamdulillah qad hadarat huna Aliyah. Kaifa haluk ya Aliyah? Baik. Qabaila nabtadi darsana fi hadha sabah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik, alhamdulillah kita sudah membaca doa. Insyaallah fi hadha sabah sanastamir an dirasah fil bab asani anil madah al-adawatul madrasiyah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang al-adawatul madrasiyah atau peralatan-peralatan yang ada di lingkungan sekolah. Al-adawatu artinya adalah peralatan dari kata adawatun. Karena dia jumlahnya ada banyak, dijamak maka menjadi adawatu. Al-madrasiyah artinya adalah sama seperti madrasah atau yang biasa digunakan di dalam sekolah. Di al-adawatul madrasiyah tatakawanu minal al-asya'u alladhi nasta'miluha fil fasl au fil madrasah. Jadi al-adawatul madrasiyah itu berisikan tentang segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. Baik. Kita bersihkan dulu. Oke. Apa saja al-adawatul madrasiyah yang kita pelajari di sini? Nah, yang pertama di sini terdapat saburoh. Apa makna saburoh? Saburoh artinya adalah papan tulis. Saburotun. Fil fasli saburotun. Atau atilmizu yaktubu ala saburoti. Papan tulis berada di dalam kelas. Atilmizu yaktubu ala saburo. Al-mudarrisu yaktubu ala saburo. Guru menulis di atas papan tulis.
Lalu berikutnya ada tabasyurah. Tabasyurah ini alat yang digunakan untuk di atas sabur. Qalam rasos, pensil, mimhatun penghapus, mistorotun ini penggaris seperti mistar. Mistar itu penggaris ya. Nah, dalam bahasa Arabnya adalah mistorotun. Lalu berikutnya kurrosah adalah buku tulis. Lalu kitabun ini adalah buku, buku paket, buku cetak. Lalu maktabun ini meja. Dan yang terakhir kursiun adalah kursi. Fi hadzal bab, pada bab ini nata'alam asyaratu mufradatin. Kita mempelajari 10 kosakata tentang al-adawatul madrosiyah. Al-adawatul madrosiyah artinya adalah peralatan-peralatan sekolah. Baik. Ini sudah, sekarang kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Perintahnya adalah istami ila ustazik tuma do' checklist. Dengarkanlah yang diucapkan, lalu silakan beri tanda checklist. Di sini ada 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi kalian nanti menuliskan tanda checklist pada benda yang tadi ini sebutkan dalam bahasa Arab. Baik. Nomor 1 terlebih dahulu. Kita hidupkan pensilnya. Ya, alhamdulillah sini sudah hadir Alia, Sami, dan Sofia. Oke. Nomor 1. Manakah yang gambarnya adalah kitabun? Ya benar, Sofi, Alia. Nomor asaniyah, nomor yang kedua, tabsyuratun. Aina tabsyurah? Ya benar, tabsyurah adalah kapur. Nomor asalisah, manakah yang dia adalah mistoratun? Ya benar, mistoroh artinya adalah penggaris. Lalu berikutnya, manakah yang dia adalah mimhatun? Nomor 4, mimhatun adalah penghapus. Nomor 5, manakah yang dia minasyatun? Ya benar, minasyah. Lalu berikutnya nomor 6, manakah yang dia adalah qalamur rasosi? Baik, benar. Nomor 7, mistorotun. Ya, nomor 7 salah. Ini kayaknya pada ikut-ikutan. Ya, mistoroh adalah penggaris. Ya, mistoroh penggaris. Nomor 8. Manakah yang dia kurrosatun? Kurrosatun. Masa kurrosatun kursi? Kurrosatun yaitu adalah buku tulis. Ya. Nomor 9. Manakah yang dia saburotun? Ya, saburoh adalah papan tulis. Terakhir,
Nomor 10. Manakah yang dia adalah maktabun? Baik. Maktabun adalah meja. Yang betul tadi ada 8. Yang mayoritas salah itu ada di nomor 7 dan nomor 8. Ya, yang 7 tadi mistoroh itu penggaris bukan penghapus. Yang 8 kurosah itu adalah buku tulis bukan kursiun. Baik, kita lanjutkan. Ayo membaca. Haya nakro. Ya, silakan dihidupkan mikrofonnya. Alia, Sami, dan Sofi, kita baca bersama-sama. Yang pertama, yang disampaikan oleh mudaris, lalu dijawab oleh tolib. Al-mudaris adalah guru laki-laki dan tolib adalah murid laki-laki. Baik, ikuti setelah saya bacakan. Mahaza. Mahaza. Haza kitabun. Haza kitabun. Wa ma hadhihi. Wa ma hadhihi. Hadhihi kurrasatun. Hadhihi kurrasatun. Nomor 3. Madzalika. Madzalika. Zalika qalamur rasasi. Zalika qalamur rasasi. Wa ma tilka. Wa ma tilka. Tilka tabsyuratun. Tilka tabsyuratun. Baik. Nah, di sini dari 4 percakapan yang tadi sudah kita bacakan, terdapat perbedaan dari apa yang ditanya. Bentuknya berbeda. Ya, di sini di awal diucapkannya mahaza. Apa arti dari kalimat mahaza? Apa ini? Ya, benar. Apa ini? Lalu jawabannya haza kitabun. Ini kitab. Ini adalah kitab atau buku. Ini buku. Nah, yang kedua berbeda dengan yang pertama. Pertanyaannya adalah wa ma hazihi. Apa arti dari yang kedua? Wa ma hazihi. Dan apa ini? Dan apa ini? Lalu jawabannya adalah hazihi kurrasatun. Apa artinya? Ini adalah kurrasah. Di antara 4 ini ada yang namanya kurrasah. Buku tulis. Iya, benar. Buku tulis. Kurrasatun adalah buku tulis. Dari pertanyaan yang nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 ada perbedaan. Yaitu bedanya pada kata haza dan juga pada kata hazihi. Begitu juga dengan jawabannya. Kalau haza jawabannya adalah kitabun dan hazihi jawabannya kurrasatun. Apa yang membedakan antara haza dan hazihi? Siapa yang masih ingat? Hazihi perempuan, haza untuk laki-laki. Hazihi perempuan dan haza untuk laki-laki. Ya benar. Jadi haza ditanyakan itu ketika jawabannya adalah muzakkar.
Kitabun ini muzakkar, tidak menggunakan tak marbuto pada akhir katanya. Ya. Lalu yang hazihi ini dia digunakan khusus untuk mu'annas. Ya. Jawabannya dia wajib harus menggunakan tak marbuto pada akhir kata. Kurrosatun. Haza hazihi. Baik, yang nomor 3 sekarang. Mazalika. Apa artinya? Apa itu? Apa itu? Itu kolamur rososi. Itu adalah Pulpen, pensil. ya pensil. Itu adalah pensil. Zalika kolamur rososi. Baik, berikutnya. Matilka, wa matilka, apa arti dari kalimat tanya ini? Wa matilka, Apa itu? dan apa itu? Wa artinya dan, wa Dan matilka, dan apa itu? Tilka tabsyuroh. Mada tabsyuroh? Tabsyuroh penghapus adalah kapur. Kapur. kapur tulis. Ya, kapur tulis atau kapur. Tilka tabsyuroh. Nah, ini juga sama seperti yang 1 dan 2. Penggunaan mazalika dan matilka itu memiliki perbedaan. Bedanya apa? Zalika dan tilka. Tidak tahu. Kalau zalika digunakan Zalika untuk, untuk laki-laki. ya benar, kalau tilka digunakan khusus untuk Perempuan. perempuan, muzakkar dan muannas. Ketika jawabannya adalah muzakkar, maka kita harus bertanya menggunakan yang Muzakkar. muzakkar. Ya, yang muzakkar di sini ada kolam rosos, kitabun. Lalu ada lagi maktabun, kursiun. Nah, itu harus menggunakan zalika. Ma zalika atau mahaza. Begitu juga dengan yang tilka. Ya, maka jawabannya pun harus yang merupakan muannas. Tabsyuroh, saburo, mistoro, yang terakhirnya menggunakan tak marbuto. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada penjelasannya lagi supaya lebih lengkap. Mazalika. Di sini ada jawaban-jawaban yang dia merupakan muzakkar. Apa itu? Zalika kolamun. Zalika Kolamun kitabun. ada pulpen kan pada ini. Iya, betul. Zalika kolamun. Kolamun adalah pulpen. Zalika kitabun. Lalu ada Buku. lagi zalika maktabun. Zalika Zalika kursiun. kursi. Dan yang terakhir zalika kolamur rosos. Nah, ini Pensil. adalah kata-kata muzakkar. Semuanya adalah muzakkar. Dan dia harus menggunakan zalika. Bisa zalika, bisa juga haza. Kalau zalika artinya adalah itu, kalau haza artinya adalah ini. Baik. Nah, sekarang yang tilka. Nah, di sini ada matilka, tilka, titik, titik, titik. Nah, tilka ini dikhususkan untuk jawaban yang dia merupakan mu'annas atau perempuan. Di sini ada gambar perempuan. Kalau di sini tadi laki-laki. Ya. Tilka minasyatun. Itu adalah garis. kemoceng. Kemoceng. Kalau itu adalah penggaris. Bahasa Arabnya adalah
Mistaratun. Tilka mistoratun. Baik. Mana ya? Lalu itu adalah buku tulis. Bahasa Arabnya adalah Kurrasatun. tilka kurrasatun. Yang ini paling bawah nih. Tilka kurrasatun. Nah, di sini ada pengecohnya. Kitabun ini bukan muannas. Kolam rosos juga bukan muannas. Kursiun juga bukan muannas. Yang muannas hanya 3. Minasyah, mistoroh, dan kurrosa. Yang diakhiri menggunakan tak marbutoh. Baik, kita lanjut. Nah, ketika ada pertanyaan man. Man itu artinya adalah siapa. Kalau ma artinya adalah apa. Jadi kalau dalam bahasa Arab apa itu bisa ma, bisa juga maza. Maza itu juga artinya adalah apa. Ma itu juga artinya apa, sama. Man siapa. Jadi kalau pertanyaan diawali dengan man, maka jawabannya itu Siapa? ya, artinya siapa. Maka jawabannya adalah seseorang, gitu ya. Jawabannya berarti orang. Makhluk hidup yang memiliki nama. Ya kan? Kalau siapa itu kan pasti yang ditanyain adalah namanya. Pelakunya siapa. Misalnya man hazihi. Nah, jawabannya hazihi Alia, hazihi Dila, hazihi Sofia. Jadi man ditujukan untuk penggunaan jawaban nama orang atau nama makhluk hidup. Ya, hewan juga bisa. Lalu berikutnya, kalau ma itu ditunjukkan untuk jawaban yang dia adalah sebuah benda mati. Ya, bisa saburo, bisa kitabun, bisa maktabun, bisa baitun, dan lain sebagainya. Mahaza, nah berarti jawabannya itu adalah benda mati. Ya, haza kursiyun, haza maktabun, haza faslun. Tetapi kalau misalkan dia menggunakan mahazihi, maka jawabannya juga mengikuti, yaitu benda mati yang mu'annas. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Penggunaan man dan ma. Kita lanjutkan. Nah, buatlah pertanyaan. Nah, ini insya Allah mudah ya. Karena di sini sudah ada jawabannya. Tinggal ditambah man atau ma. Misalnya nomor 1. Mazalika. Zalika kolamur rososi. Nomor 1, apa itu? Itu adalah pensil. Nomor 2, man zalika. Siapa itu? Zalika mudarrisun. Itu adalah guru laki-laki. Oke, nomor 3. Silakan, siapa yang tahu apa pertanyaan dari jawaban tilka kurrosatun? Kurrosatun? Mana yang mana? Tilka kurrasatun. Iya, maka Emang hazihi kurrasatun. mahazihi kurrosatun. Kalau dia jawabannya tilka, maka pertanyaannya juga tilka. Tinggal ditambahkan ma. Ma tilka kurrasatun. Nah, kurrosatunnya tidak perlu dimasukkan ke dalam pertanyaan. Jadi pertanyaannya, Ma tilka. iya betul. Ma tilka,
baru jawabannya tilka Kurrosatun. kurrosatun. Seperti itu. Jadi yang nomor 3 ini adalah ma tilka. Sekarang yang nomor 4. Kira-kira apa pertanyaan yang cocok dari jawaban zalika tolibun? Mazalika. Mazalika belum tepat. Toli. Oh. Karena tolibun adalah ya betul. Manzalika. Zalika tolib. Ya benar. Tolibun. Zalika tolibun. Kenapa menggunakan man? Karena Karena laki-laki. apa? Siapa? Karena dia adalah orang atau makhluk hidup yang mempunyai nama sebutan. Ya, jadi dia disebut ditanyanya menggunakan man. Siapa itu? Zalika tolibun. Itu murid laki-laki. Baik, sekarang kita melanjutkan ke nomor yang kelima. Kira-kira pertanyaannya apa? Tilka. Matilka. Iya, betul. Matilka. Apa itu? Tilka minasatun. Itu adalah kemonceng. Lanjut. Nomor yang ke-6. Jawabannya adalah tilka mimhatun. Matilka. Matilka. Benar. Tilka mimhatun. Apa itu? Itu adalah penghapus. Penghapus. Baik. Nomor yang ke-7. Zalika maktabun. Pertanyaan yang cocok. Mazalika maktabun. Mazalika. Ya. Maktabunnya tidak disebutkan. Jadi mazalika saja sudah benar. Mazalika diakhiri menggunakan tanda tanya setelah zalika. Apa itu? Nah, baru jawabannya zalika maktabun. Itu adalah meja. iya, itu adalah meja. Zalika maktabun. Baik, nomor yang ke-8 sekarang. Tilka saburoh. Matilka. Iya, benar. Matilka, apa itu? Tilka saburotun. Itu adalah papan tulis. Berikutnya, nomor yang ke-9. Matilka. Ya benar. Matilka juga sama. Tilka mistorotun. Mazalika. Yang ke-10. Mazalika. Zalika kitabun. Apa itu? Itu adalah buku. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar dan kosakata. Berarti digaris-garisin. Ya, tarik garis gambar yang sesuai dengan Pensilnya kosakatanya. Baik, pensilnya kita buka dulu. Oke, sudah, silakan. Kok gak ada sisi. Kok gak ada sih. Ih, kok tiduran mulu sih? Itu kan tadi salah coret. Taburoto. Kolaman sih. Ya Allah, berantakan banget. Udah. Tahulah. Berantak banget. Jangan dicoret-coret. Batu dah. Coret. Oke, kita bersihkan dulu.
Sudah. Sudah semua ya? Enggak, Belum? sudah. Iya, tadi ada yang coret-coret. Oh iya, Makanya kita bersihkan dulu coretannya. Gantian aja, Ustaz. Iya, gantian aja. Ya, oke. Kita cek di sini jawabannya apakah sudah benar atau belum. Contohnya, Minasya adalah kemoceng, ya. Lalu di sini ada, Itu yang jawab bukan aku. oh iya, bukan Sofi yang jawab. Iya, aku juga. Oke, kita ulang aja. Hmm. Ya, boleh deh. Oke, kita hapus. Ya, silakan. Yang mau jawab, Sofi dan Alia. Dila udah jawab ya. Hmm. Kan ini sabu roti. Ini. Terus. Sekolah melalui ini. Terus. Satu lagi. Terus ini. Oke. Sudah? Wah, Sami juga ikutan. Oke, kita matikan. Nah, kita bahas. Minasya, ini adalah kemoceng, contoh. Lalu papan tulis dalam bahasa Arabnya adalah, ini yang paling bawah ya, saburoh. Saburoh adalah papan tulis benar. Lalu berikutnya, di sini ada memhatun. Memhatun ini, ya benar. Memhatun adalah penghapus. Ya, lalu berikutnya di sini ada kurosah. Kurosah adalah buku tulis, benar. Lalu berikutnya terdapat kitabun. Ini ada kitabun. Kitabun memhatun. Ya, ini belum tepat. Kitabun tidak ada bahasa Arabnya. Ya, kan di sini minasya, tabisyuroh, mimhatun, kolamurrosos, saburo, mistoroh, kurosa. Tidak ada bahasa Arabnya. Ini juga nih mistoroh ke buku tulis. Mistoroh adalah penggaris. Ya. Lalu berikutnya yang nggak ada juga jawabannya ini. Tabisyuroh adalah kapur, tapi tidak ada yang menjawab. Oke, ini kita bersihkan dulu. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah minasyah kemoceng, tabusyuroh kapur, mimhatun adalah penghapus, lalu kurosah ini adalah buku tulis, kolamurosos adalah Pensil. pensil, terus apa lagi yang belum? Oh ya, saburo. Ini dia saburo. Papan tulis. Ya, papan tulis. Yang tidak ada berarti di sini kitabun. Kitabun ini nggak ada temennya. Tidak ada bahasa Arabnya. Oke, baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami ya kosakata tentang al-adawatul madrosiyah. Nah, berikutnya di sini ada belajar huruf sambung. Ya, sin. Insya bisa ya. Kalau dia disambung maka tulisannya seperti ini.
huruf sin. Kalau dia terpisah atau di akhir, maka hurufnya seperti ini. Di akhir kata. Kalau ini di awal, yang sebelah kanan ini di awal, yang sebelah kiri ini yang tulisannya berada di akhir kata. Baik. Kalau ini mengurai sudah bisa, tinggal dibaca saja saburotun akan tulis. Mistorotun Mistorotun penggaris. adalah penggaris. Minasyatun adalah Kemaceng. kemoceng. Lalu kalau diurai dari kata saburotun, ini ada huruf sin, ba, waw, ro, dan ta. Tak marbutoh. Iya, betul. Mistorotun juga sama, ada mim, sin, to, ro, dan ta marbuto. Lalu yang ketiga minasyatun, ini ada mim, nun, shin, dan ta marbuto. Sebetulnya kalau mengurai, kalau dia ada yang menggunakan tasdid, itu ketika diurai menjadi 2 huruf. Jadi harusnya sin, ba, lalu ba lagi, baru wa. Seperti minasyah, ada tasdid di shin. Nah, berarti shinnya ini harusnya ada 2. Mim, nun, shin, lalu shin lagi. Karena dia ada tasdidnya. Ya, oke, baik. Baik, sudah. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Penggunaan ma, haza, matilka, mazalika, dan kosakata al-ada watul madrosiyah. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita selalu Allah berikan istiqomah untuk menuntut ilmu. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah pagi ini yang hadir ada Alia, Sofia, Dila, dan Sami. Ya. Aku coba sendiri. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron astafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Iya, afwan. Waalaikumsalam.